Halo semuanya, perkenalkan saya Mega Permata, mahasiswa jurusan Komunikasi Universitas Siber Asia. Di sini saya ingin menjelaskan dan berkampanye tentang isu kesehatan yang sedang terjadi beberapa bulan terakhir ini, yaitu tentang penyebaran flu Singapura yang melonjak tinggi di Indonesia. Jumlah pasien anak dengan kasus flu Singapura di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Depok mengalami kenaikan sejak bulan Januari lalu. Flu Singapura juga dikenal dengan penyakit kaki, tangan, dan mulut dan merupakan penyakit menular. Flu Singapura umumnya menyerang anak-anak usia 5 hingga 10 tahun, namun penyakit ini lebih rentan menyerang anak di bawah usia 5 tahun. Jumlah pasien virus flu Singapura di RSUD Kota Depok pada bulan Januari 1 pasien, bulan Februari 4 pasien, dan bulan Maret sebanyak 10 pasien. Pada bulan Februari hingga Maret 2024, Indonesia dikejutkan dengan fenomena wabah flu Singapura. Flu Singapura adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus yang bisa menyerang siapa saja, terutama pada anak-anak. Dari fenomena yang terjadi ini, pemerintah harus membedakan antara program dan implementasinya terhadap suatu peristiwa, seperti contoh kasus isu kesehatan flu Singapura yang sudah merajalela di Indonesia. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia harus segera mengambil tindakan yang cepat dan relevan, karena sudah tercatat sekitar 6.500 pasien sejak tahun 2022 hingga 2024 yang dipastikan tertular penyakit ini. Pemerintah juga harus segera mengambil tindakan untuk memberikan respon dan edukasi kepada masyarakat luas, khususnya para orang tua yang memiliki anak usia sekolah atau balita di bawah 5 tahun. Hal ini menimbulkan ketakutan dan kekhawatiran para orang tua jika anaknya tertular. Oleh karena itu, pemerintah wajib memberikan informasi secara detail dan jelas tentang asal-usul penyakit ini, indikatornya seperti apa, contohnya seperti demam tinggi, mulut sariawan, tangan dan kaki muncul bintik-bintik merah, serta luka bakar atau lepuhan pada tubuh. Selain itu, perlu dijelaskan langkah pengobatannya, meskipun tidak diperlukan pengobatan khusus, karena penyakit ini dapat sembuh dengan sendirinya sekitar 7 hingga 14 hari. Juga perlu disampaikan cara-cara atau tips untuk meminimalisir pencegahan penyakit flu Singapura. Dilansir dari inews.com, informasi dari anggota unit kerja koordinasi UKK, infeksi penyakit tropik IDAI dan guru besar ilmu kesehatan anak Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, yaitu Profesor Dr. Edi Hartoyo SPAK, mengungkapkan bahwa vaksin flu Singapura memang sudah ada bentuk fisiknya, tapi belum masuk ke Indonesia. Kami masih menunggu persetujuan dari Kementerian Kesehatan RI untuk penerbitan vaksin tersebut agar bisa masuk ke Indonesia. Jadi, program dari pemerintah untuk saat ini hanya memberikan tips dan cara penanggulangan serta pencegahannya saja, dengan cara menjaga kesehatan, kemudian kebersihan diri, dan meningkatkan imunitas diri. Kemudian di era digitalisasi seperti sekarang, penyebaran segala informasi atau berita yang terkait atau yang terjadi saat ini dapat dilakukan melalui platform media sosial seperti Google, YouTube, Instagram, dan lain sebagainya. Perkembangan teknologi saat ini sangat membantu masyarakat luas untuk memperoleh informasi dengan cepat dan tepat tanpa batasan waktu. Jadi, pemerintah dapat bekerja sama dengan masyarakat untuk menyebarluaskan, mengajak, dan memberikan edukasi tentang asal-usul penanganan atau tips untuk pencegahan dari berita yang terkait melalui media sosial dengan baik dan cepat kepada halayak luas. Jadi, menurut pendapat saya, dari adanya berita ini, saya pribadi kurang setuju apabila pemerintah hanya memberikan tips-tips saja tanpa memberikan peraturan yang jelas dan tegas terhadap suatu penyakit serius ini. Yang dimana pemerintah harus lebih concern dan cepat dalam menangani kasus ini, karena mengingat target orang yang tertular ini adalah mayoritas anak-anak usia di bawah umur, di mana imun anak-anak itu sangatlah rentan terkena penyakit. Jadi pemerintah wajib memberikan edukasi yang baik kepada masyarakat luas
khususnya kepada para orang tua ataupun guru-guru di sekolah. Bisa melalui media sosial ataupun penyuluhan secara langsung, dan dapat membuat program yang tepat seperti pemberian vaksinasi flu Singapura untuk anak-anak atau memberlakukan kembali protokol kesehatan di sekolah-sekolah, rumah sakit, atau di sebuah tempat dan sebagainya. Seperti contoh kasus waktu COVID-19 lalu. Jadi dapat dilakukan sebagai salah satu cara implementasi untuk memutus rantai penyakit ini. Demikian pendapat saya, sekian dan terima kasih.